Selamat pagi para kekasih Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan membahas topik yang sama seperti hari Kamis yang dibawakan Pak Kris, yaitu mendua. Kita akan lihat dari sudut yang berbeda, dari ayat yang berbeda. Pagi hari ini kita ambil dari Roma 3 ayat 3. Ayat ketiga, Paulus menantang kita untuk berpikir, jika orang atau bangsa yang dipilih Tuhan berbuat dosa atau menyimpang atau melakukan kesalahan atau tidak setia kepada Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan masih tetap setia atau Tuhan sama seperti mereka menjadi tidak setia? Roma 3 ayat 3 dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ternyata tidak demikian. Sekalipun orang yang dipilih Tuhan berlaku tidak setia, tetapi kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Allah yang sudah berjanji untuk setia, Dia akan tetap setia. Hal ini sudah dibuktikan bagaimana Allah yang sudah berjanji untuk setia, sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun manusia pilihannya berbuat dosa, tetapi kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah. Allah masih memberikan kesempatan kedua. Itulah bukti dari kesetiaan Allah. Terbukti sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka sudah berbuat sesuatu yang menyakiti Allah. Mereka mendua hati, tetapi Allah tetap mencari mereka. Bukan mereka mencari Allah, tapi Allah mencari mereka dan memberikan solusi untuk kesalahan yang sudah mereka buat, yaitu menutupi mereka dengan kulit binatang. Hal ini menandakan bahwa kasih Allah tetap ada di sana, sekalipun akibat dari dosa harus mereka tanggung, sehingga manusia, semua umat manusia, termasuk kita, itu mengalami dosa dalam diri kita. Manusia itu pada dasarnya memang suka mendua. Punya mobil pengen dua, punya rumah pengen dua, punya motor pengen dua, punya istri atau suami pengen dua. Pada dasarnya kita ini suka mendua hati. Sama seperti Adam dan Hawa. Waktu di Taman Eden, satu tidak cukup. Tuhan tidak cukup. Tapi mereka pengen mendengar dari yang lain, yaitu suara si iblis. Sehingga tidak hanya mendengar, tetapi mereka justru mengikuti bisikan si iblis itu. Itu mereka sudah mendua hati. Dan itu turun kepada kita, sehingga kita memiliki sifat yang sama, selalu mendua hati. Saat ini, pada saat kita sudah berdosa dan selalu mendua hati, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Apakah akan terus seperti itu, atau apakah harus berubah? Tentunya harus berubah, karena mendua hati bukan sesuatu yang dikehendaki Allah. Allah sangat tidak menyukai yang dinamakan mendua hati. Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah, dan Allah menghendaki hal itu. Oleh karena itu, pagi hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita mendua hati, karena kita tahu Allah, kasih setianya sudah teruji, kasih setianya sudah dipenuhi, dan kasih setianya tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menampakkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bagi beberapa orang, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sesuatu yang menunjukkan kekalahan dan kelemahan. Tetapi bagi orang percaya seperti kita, kematiannya di kayu salib itu bukan karena kekuasaan manusia, tapi karena kekuasaan dirinya sendiri, yaitu membiarkan dirinya ditindas. Dan ini membuktikan kematiannya di kayu salib adalah bukti kasih setia
yang luar biasa yang tidak akan pernah ada yang menandinginya. Dia mengasihi kita sampai rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Oleh karena itu, kita pagi hari diingatkan jangan sampai mendua hati, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Maka kita pun harus setia, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada setiap orang, kepada keluarga kita, anak-anak kita, rekan-rekan kita, teman sekerja kita, keluarga kita di gereja, dimanapun kita ditempatkan. Marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas, kesetiaan seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita.